Yang sangat tinggi adalah kasus laka lantas. Laka lantas terjadi peningkatan. Di 2021 itu jumlah laka lantas hanya 159, namun terjadi peningkatan kurang lebih hampir 100% lebih ini. Tahun 2022 itu 263. Jadi ini terjadi karena kurang disiplinnya pengguna jalan dan ada beberapa ruas jalan yang dalam proses perbaikan atau beberapa ruas jalan yang kurang terkait dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka-marka jalan sehingga kecelakaan lalu lintas cukup tinggi. Namun untuk Polres Pelalawan sendiri sudah melakukan pencegahan-pencegahan. Kami sudah mendirikan 6 pos lalu lintas yang ada di wilayah Pelalawan ya, Bu Kasat Lantas ya. Jadi mulai dari Simpang Beringin, tepatnya ada nama pos Beringin yang dulu kalau rekan-rekan lihat itu tidak ada penghuninya, sekarang sudah kami aktifkan kembali. Lanjut Kiap Jaya, Simpang Perak, Pangkalan Kuras, Lesung, Ukuy, itu sudah kita buka semua. Jadi total ada 6 pos sudah aktif, lengkap dengan anggota, dan kemudian akan kita aktifkan lagi dengan penggunaan alat komunikasi HT sudah, tinggal kendaraan-kendaraan penunjang lainnya. Kan adalah jumlah meninggal dunianya cukup tinggi. Untuk tahun ini 95 orang. Ini didominasi oleh para pengguna roda 2. Roda 2 ini banyak yang tidak mentaati peraturan, tidak menggunakan helm, dan kurang disiplin dalam menggunakan jalan, banyak yang melawan arah, sehingga itu sering terjadi kecelakaan di beberapa spot-spot tertentu, termasuk di daerah kota sendiri, baik itu di daerah Kerincinya ataupun di daerah seputaran perkantoran bupati dan tempat perkantoran sekitaran bupati itu di daerah apa namanya itu? Bakti Praja. Bakti Praja. Itu sering terjadi seputaran situ. Selanjutnya untuk kasus-kasus di Reskrim sendiri 22, untuk curas 3 perkara, curat lumayan ada 27 perkara, curanmor itu ada 10 perkara. Saat ini proses masih berlanjut dan sudah terungkap, tinggal untuk proses persidangannya saja. Ini proses yang terjadi berjalan ongoing ya Pak Kasat Reskrim ya, dan sudah terselesaikan jumlahnya sebanyak itu. Untuk kasus menonjol di tahun 2022 itu ada 1 perkara kasus pembunuhan yang dimana korbannya atas nama anak kita, nama Indra. Lanjut kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, ini ada 3 perkara. Entah apa yang terjadi, namun hal ini perlu kita waspadai. Sudah terjadi peningkatan terkait tingginya kasus pencabulan ya. Ungkap kasus illegal logging itu ada 1 perkara. Kasus narkoba, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, untuk kasus narkoba kita mengalami peningkatan 35%. Ini kasus yang ditangani hanya oleh Polres Pelalawan sendiri, belum oleh BNN Kabupaten, BNNK. Kalau secara signifikan kenapa terjadi peningkatan, berarti sudah terjadi perubahan status. Berarti sudah terjadi kemudahan untuk pembelian barang yang berupa narkotika. Baik itu sabu, ini didominasi oleh sabu ya. Bahkan untuk ganja sendiri saya lihat kurang. Lebih banyak didominasi oleh sabu. Masuk kebisingan-kebisingan, ada informasi kebisingan dari masyarakat, masuk aplikasi Cibono, itu biasa Kasat Samapta merespon, kita langsung mendatangi objek-objek di mana ada keramaian tersebut yang mengganggu kenyamanan warga-warga sekitaran Kerinci. Masalah narkoba. Narkoba adalah musuh kita bersama. Sudah tidak menyasar kepada yang dewasa. Bahkan anak-anak sekarang di bawah 16-17 tahun pun sudah tahu cara menggunakan narkoba jenis sabu ini. Bahkan ada yang menggunakan ganja dan lain sebagainya. Saya minta tolong atensi dari orang tua dan masyarakat bersama. Kalau memang kita sayang kepada anak-anak kita, kepada bangsa kita, tolong kita rangkul mereka untuk tidak menggunakan narkoba. Ya, sambil berjalan saya juga undur diri, pamit. Kemungkinan dalam beberapa minggu ini saya tidak menjabat sebagai Kapolres Pelalawan lagi. Sesuai dengan STR terbaru, saya bergeser ke Polres baru, yaitu Polres Brebes, Polda Jawa Tengah. Saya undur diri. Saya mohon pamit kepada rekan-rekan media dan kepada masyarakat Pelalawan. Jadi mungkin saya menyampaikan ini sekalian saya undur diri
dan pamit kepada masyarakat dan rekan-rekan semua. Minggu depan saya baru dapat info, saya akan segera diserah terimakan. Jadi mungkin ini rilis, mungkin tahun kedepannya sudah Kapolres baru. Jadi silakan, semoga program-program yang berjalan di 2022 termasuk sistem informasi berbasis online kami bisa berguna bagi masyarakat. Dan jadi pembelajaran kami juga, khususnya Polres Pelalawan, bahwa situasi Kamtibmas tidak bisa kita anggap ringan. Karena situasi Kamtibmas bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh sebab itu kami berusaha, khususnya kepolisian, khususnya Polres Pelalawan, meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dengan keterbatasan, dan kami juga tetap meningkatkan fasilitas-fasilitas. Ada bantuan juga kami dari perusahaan RAPP dan bantuan dari pemerintah daerah untuk kendaraan roda 4 yang kemungkinan nanti akan didistribusikan untuk penggunaan kepada anggota-anggota yang ada di polsek-polsek yang belum bisa terfasilitasi. Meningkatkan fasilitas-fasilitas. Ada bantuan juga kami dari perusahaan RAPP dan bantuan dari pemerintah daerah untuk kendaraan roda 4 yang kemungkinan nanti akan didistribusikan untuk penggunaan kepada anggota-anggota yang ada di polsek-polsek yang belum bisa terfasilitasi.